Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Ibu Munawaroh SAG. Sekarang kita pelajari KD 3.2.1 menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan, penertiban administrasi pemerintah masa Daulah Abbasiyah. B. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha perkembangan peradaban Islam. Telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Daulah Abbasiyah, dari perluasan wilayah, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga seni bangunan arsitektur. A. Pengembangan ilmu pengetahuan. Periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada periode inilah landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat yaitu: 1. Terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua, gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. 3. Pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan saja hanya menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Yang keempat, pembentukan Majelis Munadharah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Selanjutnya, B. Penertiban administrasi pemerintahan. Usaha membangun peradaban emas juga terjadi pada bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Di antaranya, pengangkatan wasir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Wasir ini dibantu oleh beberapa departemen. Yang pertama, Diwanul Kharij, Departemen Luar Negeri. 2. Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. 3. Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. 4. Diwanul Akarah, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. 5. Diwanul Rosail, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Kemudian pengangkatan Roisul Kitabah atau Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Kitabah atau Sekretaris Negara. Dalam menjalankan tugasnya, Roisul Kitabah dibantu oleh 5 orang katib atau sekretaris, yaitu: yang pertama, Katib Rosail, artinya sekretaris bidang persuratan. 2. Katib Kharaj, sekretaris bidang perpajakan dan kas negara. 3. Katib Jundi, sekretaris bidang kemiliteran, pertahanan dan keamanan. 4. Katib Qadha, sekretaris bidang hukum dan perundang-undangan. 5. Katib Surtah, sekretaris bidang kepolisian dan keamanan sipil. Kemudian pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau amir untuk memudahkan koordinasi pemerintahan pusat dan daerah. Di bawah gubernur dibentuk pemerintahan desa atau qaryah.
yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Kemudian pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti 1. Al-Qadhi, mengadili perkara agama, hakimnya disebut qadhi. 2. Al-Qisbah, mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut al-mustahsib. 3. An-Nazar fil mazalim, pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan al-qadhi atau al-qisbah, hakimnya disebut sahibul mazalim. Anak-anakku, jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan kuis di Google Form. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.